Melihat Pak Jokowi yang mungkin hitam di atas putihnya masih bersama PDIP, tapi mungkin orang melihatnya sudah tidak bersama karena pasti anaknya ada di sana, di seberang bersama dengan cawapresnya Pak Prabowo. Menyayangkan nggak hal itu? Kenapa kemudian Pak Jokowi mengambil pisah jalan bersama PDIP? Ya tentunya sangat menyayangkan ya. Pak Jokowi pernah menjadi pengurus DPC PDI Perjuangan di Solo, maju sebagai wali kota 2 kali diusung PDI Perjuangan, sebagai gubernur diusung PDI Perjuangan, 2 kali sebagai presiden juga diusung ya sebagai PDI Perjuangan. Sementara di titik ini platform yang ada untuk PDI Perjuangan dan Mas Ganjar pada dasarnya adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi 2014 sampai 2023. Di situ yang kami kemudian, ini titik bedanya sebetulnya apa sih? Ya, sehingga apa yang sudah bareng-bareng kita lakukan dan bahkan dengan tekad untuk melanjutkan, untuk membuatnya lebih cepat pencapaiannya, membuat Pak Jokowi berbeda dengan PDI Perjuangan setelah sekian lama, mungkin sepanjang karirnya Pak Jokowi selalu bersama PDI Perjuangan. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Dari semua yang kita bahas sejak awal tadi, ada nggak kaitannya dengan pidato Bu Mega yang menyatakan penguasa seperti Orba? Itu semacam warning ya, bahwa kalau kemudian kita melihat pemilu ini tidak bisa dijalankan berdasarkan pasal 22E Undang-Undang Dasar yang harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ya, sehingga kita kemudian ada oknum-oknum yang bisa melakukan tekanan-tekanan karena bisa melihat, oh orang ini cenderungnya ke A atau ke B atau ke C. Lalu begitu orang ini kelihatan kecenderungannya A, B, dan C, ya, kemudian ada tekanan-tekanan untuk membuatnya tidak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Maka prinsip yang ada di 22E tentang pilihan yang harus bersifat rahasia menjadi berantakan. Prinsip di 22E yang mengharapkan pemilu itu berlangsung adil, dalam artian tidak ada intervensi dari pemerintah dan negara, juga menjadi berantakan. Nah, kalau itu kemudian kejadian, maka legitimasi dari pemilunya akan drop secara signifikan. Sudah. Saya rasa teman-teman di masyarakat sipil sekarang sudah memiliki mekanisme sehingga laporan tentang netralitas, tentang keberpihakan itu muncul harian, dan saya sudah melihat rilisnya ya. Rilis pertama mereka minggu lalu. Nah, kami sendiri di tim setiap kali ada laporan-laporan itu lalu memberikan ke Deputi 22E, kami menamakan Deputi Hukumnya 22E, kepada Bang Todung Mulya Lugis untuk kemudian diproses melalui mekanisme penyelenggara pemilu melalui Bawaslu. Mas Andi, artinya Anda mengamini penguasa bergaya seperti Orba, seperti pernyataan Bu Mega? Ada tindakan-tindakan yang kemudian membuat dulu Orde Baru itu kita punya guyon, sebelum pemilu kita sudah tahu hasilnya. Ya, pemilunya dilakukan minggu depan, hari ini kita sudah tahu. Ya, yang kuning dapat berapa persen, merah dapat berapa persen, hijau dapat berapa persen, kita sudah tahu seminggu sebelumnya. Tentunya kita tidak menginginkan itu berulang, dan kita juga menyadari bahwa itu tidak mungkin dilakukan tanpa kemudian masyarakat menyadarinya, karena sekarang kita berada di era digital, kita berada di informasi, kita berada di semacam demokrasi dengan citizen surveillance yang sangat-sangat kuat, ya. Dan citizen surveillance dalam bentuk misalnya gerakan 1 juta kamera, gerakan lapor jika ada intimidasi, gerakan jaga pemilu, ya, itu benar-benar menjadi gerakan tanpa ada interaksi bahkan dengan kami di TPN. Ya, kami melihat saja bagaimana masyarakat sipil kemudian memiliki kegelisahan yang sama dan kemudian sudah bergerak untuk mengawal demokrasi kita.